Oke, sekarang ini nih markas besar Angkatan Laut sedang ketar-ketirnya. Bahkan orang Excalibur Akainu saja sadar diri nih, mereka kebingungan bahwa mereka sudah tak punya sisa Angkatan Laut kuat yang bisa dikerahkan melawan para pasukan revolusioner yang sedang gencar-gencarnya konfrontasi itu. Satu nama yang buat Angkatan Laut begitu kesulitan menghadapinya adalah karena mereka punya pria yang populer akhir-akhir ini dan dikenal sebagai Kaisar Api Sabo. Apakah dia menggunakan Entei Ice yang sebesar pulau itu? Sampai sekarang bak menjadi idola besar di seluruh dunia sendiri nih. Bahkan para Angkatan Laut sendiri geram karena dari sekian partisipan referee yang terbunuh adalah keturunan dari salah satu 20 pendiri 800 tahun silam itu, Nefertari Cobra. Dan ini memberikan dampak sangat signifikan nih bagi para pasukan revolusioner sendiri. Benarkah Sabo yang melakukannya? Sekarang nih, nama Sabo yang begitu gencar populer itu bahkan mereka semuanya takut jika ada orang baru di Revolutionary Army yang namanya sekencang pemimpinnya itu Monkey D. Dragon. Oke, kita mulai ceritanya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai takdir sang dewa api Entei Sabo nih yang membuatnya dikenal populer bak dewa api yang baru. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, saat itu beberapa jam sebelumnya ketika kekhawatiran Akainu dan para admiral berlanjut, para pasukan revolusioner yang di bawah komando Sabo sendiri mereka menyerang hunian para Tenryubito di Holy Land. Mereka pada akhirnya menghancurkan monumen cakar dewa naga langit itu dan simbol para bangsawan dunia. Ini jelas nih pernyataan perang besar begitu yang ditangkap para angkatan laut. Saat itu sebenarnya angkatan laut juga sudah mengerahkan opsi Admiral Ryokugyu dan Fujitora untuk memimpin pertahanan angkatan laut, tetapi pada akhirnya mereka berhasil membebaskan mantan rekan mereka sendiri Bartolomeo Kuma dari perbudakan Tenryubito. Bahkan orang-orang itu berhasil membawa kabur Kuma. Sebenarnya ini juga telah disadari oleh angkatan laut sendiri bahwa para admiral tidak bisa berbuat banyak karena mereka bertarung di Holy Land. Apalagi nggak mungkin pula kan kalau Fujitora itu menjatuhkan meteor di sana. Ini memang sulit sih untuk angkatan laut sendiri. Namun di saat bersamaan Putri Vivi juga hilang begitu saja. Banyak kemungkinan yang mengatakan bahwa Sabo adalah orang yang membawanya pergi. Nah, Akainu yang cukup panik tersebut mengatakan bahwa Alabasta sedang kacau pula dan semuanya memang bisa jadi saling berketerkaitan satu sama lain. Dan kelihatan sebagian besar insiden ini berkaitan dengan Sabo. Nah, api pemberontakannya menyebar ke seluruh dunia. Begitu kata-katanya. Di kedelapan kerajaan terjadi pemberontakan, mereka terinspirasi untuk memulai revolusi mereka selagi raja mereka berkempulang. Seakan-akan nih semua yang memujanya bak sebagai dewa. Kaisar api, dewa api, Sabo, pasukan revolusi. Semakin besar legendanya itu bisa dibilang pengaruhnya akan lebih besar pula dari sang revolusioner dragon itu sendiri. Pengaruh kaisar api itu bahkan terasa sampai di dunia bajak laut itu sendiri. Ya, itu yang membuat nama Sabo begitu tenar akhir-akhir ini guys. Sekarang kenapa sih Sabo dikenal sebagai kaisar api? Ya, jawabannya adalah merah-merah nomi itu sendiri, simpelnya. Kita tahu bahwa es dahulu pun juga dikenal sebagai kaisar api dengan teknik tertingginya Entei itu, dimana Sabo mungkin di era ini menggunakan sangat superior karena dia juga dibekali dengan kemampuan tambahan dari pelatihannya bersama Revolutionary Army. Entei sendiri adalah teknik paling besar yang paling hebat dari semua teknik merah-merah nomi Ace kala itu. Bahkan dengan teknik ini Ace juga mendapatkan julukan sebagai kaisar api. Perubahannya adalah di mana jurus ini semua api akan dikeluarkan dari N ke Ace kemudian berkumpul menjadi satu titik dan berbentuk seperti satu bulatan ukuran sebesar satu pulau. Kekuatan ini seperti sebuah matahari mini yang berada di atas tangan kanannya. Nah, kemampuannya itu sangat berbahaya, bahkan membakar habis wilayah di area seukuran satu negeri. Nah, tapi belum tahu nih negeri seperti apa yang dimaksud. Generasi ini mungkin akan melihat Sabo sama berhayanya nih dengan Dragon sendiri. Mungkin orang-orang langsung teringat bagaimana Ace dahulu yang dalam perlindungan Shirohige. Begitupun Sabo yang juga dalam perlindungan Dragon dalam Revolutionary Army tersebut. Tapi kalian sendiri juga ngerasa nggak sih bahwa sejak kecil itu Sabo ini memang sudah ditakdirkan menjadi seorang raja. Dia bahkan berbeda dibandingkan Ace dan juga Luffy, tetapi tekad bandelnya itu memang sama. Bahkan jika dia mati lagi dari ketiga ASL itu, malahan Sabo ini yang begitu menarik. Dia menggunakan topi seorang pesulap dan mengingatkan kita kepada Slash Guns N' Roses itu guys.
Nah, pengisi suaranya adalah pengisi suara yang sama untuk Naruto, karakter utama dari Shinobi sendiri, dan gaya bertarungnya yang sampai sekarang masih sama menggunakan tongkat seperti pipa tersebut. Ini membuatnya terus diingat. Dan di sini Sabo tetaplah orang yang sama tetapi memiliki pengalaman yang berbeda untuk saat ini. Nah, kini selepas S tidak ada lagi, generasi ini masih menyisakan dua saudara yang sama berbahayanya di era ini. Warisan dari podcast DS, Sabo bersama Mira Miranomi itu mungkin pula akan mencapai tahap yang belum dilakukan podcast di masa lalu, yaitu awakening. Nah, seperti yang sudah kita bahas dalam beberapa waktu yang lalu, bahwa ada di dunia perlautan sekarang ini mereka yang dikenal bisa membangkitkan awakening buah iblis mereka sendiri. Namun untuk logia seperti Mira Miranomi yang begitu populer itu, semuanya pasti penasaran seperti apa sih bentuk finishnya tersebut. Dan sekarang kami pikir Sabolah orang yang paling tepat bisa membangkitkan bentuk dari Mira Miranomi itu. Nah, kembali Sabo sekarang ini dan dirinya yang bertambah populer ini semakin juga dicap sebagai deklarasi perang. Bahkan Akainu bertekad pada nantinya mereka akan gantian menyerang balik dari segala medan yang mereka juga tidak akan sangka-sangka. Dan sekarang ini setelah kehilangan Vivi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi nih. Pertama, Im Samala adalah dalang dari semua ini. Karena memang pemerintahan dunia saat itu ingin mengincarnya nih. Ada beberapa teori jika Im Sama itu menginginkan tubuh pengganti. Jadi dengan kedatangan Sabo dan para revolusioner itu akan menjadi momen untuk memanfaatkan situasi. Nah, kemungkinan kedua memang Sabolah yang membawa Vivi. Nah, kita tahu bahwa Nefertari Cobra itu juga diincar oleh para agen dari CP0 sendiri, dan mungkin ketika Sabo sampai di sana ia sudah melihat Raja Cobra itu tewas dihabisi. Karena ia tahu nih tujuan mereka itu adalah menculik Vivi, di mana Sabo itu kemudian ingin membantu Vivi sendiri untuk keluar dari Marijoa. Mungkin dari sinilah kabar simpang siur itu beredar. Karena ketika Sabo membawa keluar Vivi dari Marijoa itu, ia dilihat oleh beberapa orang yang melakukan pertempuran di reverie tersebut, dan berita ini dimuat oleh Morgan. Sekarang mungkin nama Sabo itu dikenal sebagai pahlawan dan sang kaisar api yang baru nih. Bahkan kepopulerannya itu sampai masuk kepada para telinga para bajak laut sendiri. Masalahnya sekarang nih yang belum terungkap dan cukup membingungkan dan bisa merusak reputasi Sabo dan pihak Revolutionary Army adalah ketika Nefertari Cobra itu tewas dan juga Vivi menghilang. Dengan cara apa nih Sabo bisa menyelesaikan semua urusannya itu? One Piece 1054 mungkin memang mengungkapkan berbagai macam kejutan yang membuat kita tak habis pikir nih. Karena saat itu ramai berita jika Fujitora dan Angkatan Laut berhasil mendesak bahkan menangkap Sabo. Inilah yang kemungkinan membuat beberapa orang yang terhubung dengan Sabo itu sangatlah khawatir saat itu. Namun sekarang kebenarannya itu malah berbanding terbalik. Nama Sabo malah diuluh-uluhkan, bahkan dengan entenya itu dia dikenal sebagai The Emperor of the Flame, Sabo sang kaisar api. Benarkah seperti yang dikatakan para admiral sekarang ini, jika kekuatan Sabo sekarang terlalu berbahaya? Apakah benar seorang seperti Fujitora yang sangat admiral yang gila kekuatannya itu beneran tidak sanggup menghadapi Sabo sendirian? Who knows? But yang menarik nih, sekarang ini Revolutionary Army memiliki ikon baru anak muda yang tenar seperti halnya podcast DS di beberapa tahun yang lalu itu, dengan buah iblis yang sama pula. Semangat Ace tentu mengalir deras dalam nadi dan apinya itu. Sabo, sang kaisar api dari Revolutionary Army. Is that nice? Gimana pendapat kalian? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai takdir sang dewa api Revolutionary Army, Sabo dengan ente sebesar pulaunya itu. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNDR TV and we'll be come back.